Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fatihah dari Akuntansi Syariah NIM 195221079. Perkenalkan, nama saya Ayu Nur Rahmawati, NIM 195221077. Perkenalkan, nama saya Diana Faiza, NIM 195221069. Untuk kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang biaya overhead pabrik. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Sebelum teman-teman mengetahui lebih lanjut dari departementalisasi biaya overhead pabrik ini, mari kita membahas tentang pengertian dari departementalisasi biaya overhead pabrik ini, yaitu membagi pabrik ke dalam departemen-departemen atau pusat biaya untuk pembebanan biaya ke dalam overhead pabrik itu sendiri. Setelah kita mengetahui pengertian dari departementalisasi biaya overhead pabrik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih manfaat dari departementalisasi biaya overhead pabrik. Yang pertama itu ada penentuan harga pokok lebih teliti, karena penentuan tarif pembebanan biaya overhead pabrik masing-masing departemennya didasarkan pada dasar pembebanan yang relevan dengan departemen yang bersangkutan. Yang kedua itu ada pengendalian biaya overhead pabrik dapat dipertanggungjawabkan, karena dengan departementalisasi maka biaya-biaya suatu departemen secara langsung dan lengkap dapat didefinisikan dengan mandor dan pengawasan yang harus ditanggungjawabkan di departemen yang bersangkutan. Setelah kita mengetahui dan memahami apa pengertian dan manfaat dari departementalisasi biaya overhead pabrik itu sendiri, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang departemen jasa dan departemen produksi. Yang pertama itu ada departemen produksi, yaitu bagian dari perusahaan yang berhubungan langsung dengan proses pembuatan barang. Nah, yang kedua itu ada departementalisasi jasa, yaitu departemen atau bagian di dalam pabrik di mana pada departemen tersebut menghasilkan jasa yang dinikmati oleh departemen lain, baik departemen produksi maupun departemen jasa lainnya. Tujuan departementalisasi ataupun tujuan utama departementalisasi biaya overhead pabrik adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk pembebanan biaya overhead pabrik dengan adil dan teliti. Yang kedua, untuk pengendalian biaya overhead pabrik yang lebih baik. Yang ketiga, untuk pembuatan keputusan oleh manajemen. Syarat atau kondisi agar supaya ketiga tujuan tersebut di atas dapat dicapai dalam departementalisasi diperlukan syarat atau kondisi-kondisi sebagai berikut. Yang pertama, ketetapan dalam menentukan jumlah departemen produksi maupun pembantu. Yang kedua, pembagian departemen hendaknya selaras dengan pembagian struktur organisasi di dalam pabrik. Yang ketiga, dapat dipilih dasar distribusi alokasi maupun pembebanan yang tepat. Yang keempat, penentuan dasar kapasitas dan besarnya kapasitas dengan tepat yang sesuai pula dengan variabilitas biaya overhead pabrik. BOP langsung departemen dan BOP tidak langsung departemen. BOP langsung departemen adalah biaya yang dapat diidentifikasi atau ditelusuri secara langsung pada departemen tertentu. Selanjutnya, BOP tidak langsung departemen adalah biaya yang tidak dapat diidentifikasi atau ditelusuri secara langsung pada departemen tertentu atau biaya yang manfaatnya dapat dinikmati bersama oleh beberapa departemen. Selanjutnya, langkah-langkah penentuan tarif BOP departemen. Yang pertama, penyusunan anggaran BOP untuk setiap departemen. Yang kedua, alokasi BOP dari departemen jasa ke departemen produksi. Yang ketiga, penentuan tarif BOP per departemen. Selanjutnya, alokasi biaya yang sesungguhnya departemen pembantu ke departemen produksi. Pada akhir periode, biaya overhead pabrik terjadi dikumpulkan untuk tiap-tiap departemen, baik departemen pembantu maupun departemen
produksi. Kemudian, biaya yang sesungguhnya Departemen Pembantu dialokasi ke Departemen Produksi. Tujuan alokasi tersebut adalah agar biaya yang dibebankan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka dengan biaya yang sesungguhnya terjadi pada tiap-tiap Departemen Produksi dapat ditentukan apakah biaya overhead pabrik lebih dibebankan atau kurang dibebankan. Metode alokasi bertahap atau step method. Metode ini digunakan apabila jasa yang dihasilkan Departemen Jasa tidak hanya dinikmati oleh Departemen Produksi saja, melainkan digunakan pula oleh Departemen Jasa yang lain. Sebagai contoh, bagian jasa terdiri dari bagian pembangkit tenaga listrik dan bagian reparasi. Bagian pembangkit tenaga listrik menggunakan sebagian jasa yang disediakan oleh bagian reparasi untuk memperbaiki mesin-mesin diesel. Sebaliknya, bagian reparasi menggunakan pula sebagian jasa yang disediakan oleh bagian pembangkit listrik untuk menggerakkan peralatan reparasi. Suatu metode untuk mengalokasikan biaya overhead pabrik bagian jasa apabila terjadi hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan metode aljabar. Dalam metode ini, biaya overhead pabrik yang timbul di masing-masing bagian jasa dinyatakan dalam formula berikut. Selanjutnya, metode aljabar. Departementalisasi biaya overhead dalam metode ini yaitu jumlah biaya tiap-tiap departemen pembantu dinyatakan dalam persamaan aljabar. Contoh metode aljabar. Departemen X sama dengan 3 juta, Departemen Y sama dengan 5 juta. Jumlah biaya Departemen X sama dengan jumlah biaya Departemen X setelah menerima alokasi biaya-biaya dari Departemen Y. Y sama dengan jumlah biaya Departemen Y setelah menerima alokasi biaya-biaya dari Departemen X. Maka persamaan aljabar yaitu X sama dengan 3 juta ditambah 0,2Y, Y sama dengan 5 juta ditambah 0,1X, sehingga X sama dengan 3 juta ditambah 0,2Y, X sama dengan 3 juta ditambah 0,2 kali 5 juta ditambah 0,1X, Y sama dengan 3 juta ditambah 1 juta ditambah 0,02X, X min 0,02X sama dengan 4 juta, 0,98X sama dengan 4 juta, X sama dengan 4.081.633. Maka Y sama dengan 5 juta ditambah 0,1X, Y sama dengan 5 juta ditambah 0,1 dikali 4.081.633, Y sama dengan 5 juta ditambah 408.163, Y sama dengan 5 juta 408.163. Metode alokasi langsung. Dalam metode ini, BOP Departemen Jasa dialokasikan ke tiap-tiap Departemen Produksi yang menikmatinya. Metode alokasi langsung digunakan apabila jasa yang dihasilkan oleh Departemen Jasa hanya dinikmati manfaatnya oleh Departemen Produksi dan tidak ada Departemen Jasa lain yang memakai jasa tersebut atau Departemen Jasa tidak memakai jasanya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang pembebanan biaya overhead pabrik ke Departemen Produksi. Pada akhir periode atau saat pesanan selesai, biaya overhead pabrik dibebankan ke dalam produk atau pesanan. Untuk sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan, BOP ditambahkan ke kartu biaya pesanan. BOP yang dibebankan ke produk atau pesanan adalah BOP applied yang diperoleh dari tarif BOP pada kapasitas sesungguhnya.
Kemudian ada biaya overhead pabrik aktual per departemen dan selisih biaya. Pada akhir periode akuntansi, BOP aktual direkapitulasi dengan cara yang sama seperti perhitungan tarif biaya di awal periode. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, menyusun ikhtisar BOP aktual ke dalam biaya departemen langsung dan biaya tidak langsung departemen. Yang kedua, mengalokasikan BOP aktual tidak langsung ke departemen ke masing-masing departemen. Yang ketiga, mengalokasikan BOP aktual departemen jasa ke BOP aktual departemen produksi. Yang keempat, menjumlahkan BOP aktual yang masing-masing departemen produksi.